Update dunia kripto 28 Februari 2022. Karena ini permulaan minggu ya, kita coba lihat dari chart mingguan itu seperti apa. Nah, kalau misalnya kita lihat dari chart mingguan ini, kita bisa melihat bahwa dari 69.000 waktu itu ya, atau ATH itu memang masih downtrend sekali. Dan kalau kita zoom in ke cuma beberapa minggu terakhir ini, memang ya posisinya juga downtrend. Ini dimulai dari memang awal Februari gitu ya, belum ada kekuatan untuk melawan, semua tertahan di trend line. Kalau satu hari itu sama, saya langsung lompat ke 4 jam supaya lebih jelas ya. Kalau 4 jam itu saya juga ada kasih tahu sebenarnya di Telegram dan Instagram ya, kemarin itu bahwa tertolak berapa kali di resisten 40 ribuan ini. Jadi memang kemungkinan turun itu cukup besar gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman follow Telegram atau Instagram saya pasti tahu lah ya, dan semoga aman deh saya harapkan. Jadi memang kita ditolak berapa kali di sini nih. Nah, ini sepertinya resisten besarnya sekarang ya di 39-an. Kalau saya bilangnya kemarin tuh 39.300, tapi sempat naik sedikit terus turun lagi gitu. 39.300 itu patokanlah sejauh ini ya. Nah, kalau misalnya memang lihat dari time frame kecil, itu resistennya ya sekarang ada di EMA ribbon ini, atau di kalau yang lebih atasnya lagi itu di Bollinger Tengah, berarti sekitaran 38.700 begitu. Kalau di sini 38.500. Jadi memang resisten baru terbentuk kalau di time frame kecil ya. Nah, itu yang kita takutkan sebenarnya. Jadi kalau dari segi teknikal sebenarnya kelihatannya nggak begitu bagus sejauh ini. Tapi kita coba konfirmasi dengan berita. Nah, kemarin itu drop yang cukup signifikan, jadi full body candle ini di time frame 4 jam itu karena memang berita ini. Jadi Putin itu sudah mempersiapkan, sudah memberikan komando gitu ya untuk bersiap nuklir gitu. Terutama karena respon banyak sanksi yang dijatuhkan oleh pemimpin-pemimpin negara NATO gitu ya. Jadi Putin ini memang banyak orang bilang gertakan, nggak mungkin dia launch nuklirnya atau seperti apa, tapi kita kan nggak tahu ya, karena orang banyak ngomong gertak pun Ukraina ternyata dia invasi juga. Jadi memang banyak ketakutan lah kalau misalnya langsung apa namanya diumumkan seperti ini ya, semua market panik. Bukan hanya di kripto aja kok, di high risk asset semuanya juga panik. Nah, sekarang kita coba update sedikit dulu mengenai keadaan di Rusia dan Ukraina. Nah, ini ada analisa yang bagus menurut saya mengapa Amerika itu tidak mengirimkan militernya atau pasukannya ke Ukraina. Jadi ada beberapa faktor. Nah, yang pertama itu bisa memicu perang global gitu ya, perang dunia ketiga itu sangat bahaya. Jadi memang Presiden Joe Biden pun pernah ngomong gitu ya, kalau misalnya ada Amerika dan Rusia yang sudah saling tembak, itu namanya sudah perang dunia gitu. Nah, bagaimana dengan pasukan yang di Eropa? Nah, memang banyak juga Amerika ini memiliki pasukan yang di Eropa gitu ya, tapi mereka enggak untuk melawan, bukan untuk menyerang gitu ya, bukan untuk menyerang Rusia gitu, tapi lebih kepada mempertahankan. Jadi kalau misalnya Rusia sudah bukan hanya di Ukraina aja, jadi invasinya melebar, misalnya ini dia bilang ya, ke Polandia, ke Slovakia, Hungaria, Romania. Nah, itu pasti Amerika dan NATO akan campur tangan. Karena ya mereka juga tergabung dalam NATO itu. Terus juga ada dari Brazil yang menolak. Nah, ini ada lucu juga ya, mungkin dalam tanda kutip sekutunya Rusia gitu. Dia nggak setuju karena menolak sanksi ya, menolak sanksi untuk diberikan ke Rusia karena dia pikir ya Presiden Ukraina itu cuman komedian gitu. Dia itu komedian, kalian percayain menjadi presiden ya, itu konsekuensinya. Nah, jadi ya memang sedikit menyerang pribadi ya. Terus ada Biden juga yang mau
rencananya akan menelpon gitu ya, menelpon atau berkomunikasi dengan allies-nya di hari Senin ini untuk mendiskusikan situasi di Ukraina lagi seperti apa. Perusahaan-perusahaan Amerika sudah juga memberikan sanksi ya terutama karena negaranya memberikan sanksi ya perusahaan Amerika seperti Google misalnya mereka menghilangkan atau membatasi ya. Jadi nggak bisa lagi mendapatkan pemasukan dari iklan gitu untuk media-media Rusia. Ini juga jelek ya. Sebenarnya memang sangat-sangat tidak bagus posisi sekarang. Makanya Putin itu marah sekali karena sepertinya NATO ini menyerang dari ekonomi, memberikan sanksi-sanksi yang nggak masuk akal. Kalau alasan Putin menyerang menyerang Ukraina kan pertamanya memang NATO duluan yang istilahnya mencurangi dia gitu. Saya pernah bahas sepertinya di video-video sebelumnya ya. Tapi ya kita nggak tahu lah ini dua perspektif yang memang kita harus secara objektif aja melihatnya gitu. Nggak tahu yang mana benar, mana yang salah. Nah, ada berita yang bagus juga mengenai meeting meeting tentang antara Rusia dan Ukraina. Nah, itu akan berlangsung di Pripyat River gitu ya, di Sungai Pripyat. Nah, ini juga yang membuat BTC itu sempat cukup kuat gitu ya. Nah, mungkin di daerah sini kemarin itu sampai hampir mencoba menembus resisten lagi. Gitu ya. Nah, itu pun saya juga ada sampaikan lagi di Telegram sama Instagram ya. Ini ada volume buy tinggi. Jadi teman-teman harusnya itu mungkin kalau misalnya lagi posisi long ya udah TP atau seperti apa gitu ya. Kalau setelahnya itu saya bilang oh ternyata nggak tembus ya berarti hati-hati. Ya begitulah memang posisi kalau futures kan kita harus selalu update. Nah, kira-kira kalau dari Rusia itu sejauh ini seperti itu. Ini ada analisanya apa yang kira-kira bisa kita harapkan dari meeting Rusia dan Ukraina ini. Tapi ini bukan antara presiden ya. Jadi lebih kepada perwakilan presiden, perwakilan Rusia sama perwakilan Ukraina. Menurut saya pribadi sih nggak terlalu berdampak gitu karena ini sudah tensinya sangat tinggi sekali. Dan sebenarnya pun masalahnya bukan dua ini kelihatannya, bukan Rusia dan Ukraina sebenarnya, tapi Rusia dan NATO gitu. Mengapa NATO tidak memberikan jaminan aja bahwa memang oke, kita tidak akan mencurangi Rusia lagi atau membantah gitu ya. Oke, kita nggak begini, nggak begitu, kita memberikan jaminan asal kamu lepaskan Ukraina. Misalnya begitu. Ini tidak ada kan, malahan memberikan sanksi. Jadi melawan. Otomatis ya kalau Rusia memang nggak bisa nyerang yang lain. Kalau dia nyerang NATO, ya dia pasti mikir-mikir gitu karena lawannya itu banyak negara gitu ya sudah perang dunia. Nah jadi ya dia mengarah ke Ukraina ini. Kalau misalnya kita lihat ya itu ada juga berita yang Elon Musk ini menarik aja sih sebenarnya nggak begitu pengaruh kepada kripto tapi menarik aja. Jadi ada di Twitter gitu ya. Vice Prime Minister berarti dan Minister of Digital Transformation Fedorov. Jadi dia ini adalah wakil perdana menteri Ukraina dan minister ini mungkin menteri ya, Menteri of Digital Transformation. Transformasi digital ya itu gelarnya lah kira-kira gitu. Tapi dia ini orang penting di pemerintahan Ukraina. Dan dia bilang dia secara nggak langsung minta tolong Elon Musk gitu untuk supaya orang-orang Ukraina, penduduk-penduduk Ukraina ini masih bisa paling nggak mengakses internet. Karena dari sana mereka bisa mendapatkan donasi, mereka bisa mengupdate orang-orang yang memang atau secara global gitu ya, kita pun bisa lihat. Kalau teman-teman search di TikTok pun sangat banyak. Saya dapat lihat, wah banyak sekali gitu ya orang-orang yang post baik live, baik video segala macam. Jadi ya kita juga update. Nah, dan direspon Elon Musk, Starlink service is now active in Ukraine, more terminals en route. Jadi memang dia mensupport gitu, pakai Starlink service-nya untuk
orang-orang Ukraina supaya mereka bisa mengakses ke internet, gitu ya. Which is ya baguslah untuk sejauh ini. Kalau dilihat dari secara teknikal, itu memang ini dari CoinDesk ya, by the way. Ini analisa CoinDesk, dia tetap sama, resisten belum berubah, 46-an. Kalau kita lebih ke 39.300 tadi ya, karena saya lebih ke short term punya. Nah, terus dia ada lihat ini supportnya. Support kalau memang yang paling besar 32.000 tentunya ya. Nah, ini yang terakhir itu ada support baru lagi. Ini sebenarnya ada sisi bagusnya yaitu membuat higher lows, dan kalau kita lihat ya mungkin potensi double bottom. Kalau tadi untuk pasnya itu di 34.300 gitu. Nah, jadi kalau dari mereka itu melihatnya sih positif ya harusnya pergerakannya, dan ini sudah mendekati posisi oversold. Jadi ada kemungkinan memang mantul lagi. Tapi ini adalah posisi di 3 jam yang lalu ya. Nah, sekarang kita lihat coba dari data. Data kalau Fear and Greed itu turun 6 poin ke Extreme Fear lagi ke 20 gitu ya. Di on-chain signal masih sangat bearish. Nah, data ini cukup penting juga kita lihat untuk open interest, funding rate gitu, LTH, SOPR dan lain-lainnya seperti biasa. Nah, kalau dilihat open interest tuh drop banget, terus juga funding rate drop, LTH SOPR masih flat. Nah, ini menandakan apa? Menandakan bahwa orang nggak berani ngelong di posisi ini. Gitu ya, banyak trader yang nggak berani ngelong gitu. Karena kalau misalnya berani ngelong, harusnya ini semua naik. Padahal posisi kita kalau dibandingkan kemarin-kemarin waktu tinggi ya cukup di bawah gitu ya. Tapi berarti ini menunjukkan arah bearish atau pesimisme trader-trader. Nah, itu nggak bagus. Nah, tapi di lain sisi kalau kita lihat whales tetap mengakumulasi gitu. Kenaikannya cukup signifikan ya. Nah, ini terjadi di 27 Februari ini yang kemarin. Nah, itu waktu makanya saya bilang ada volume spike, volume naik gitu. Nah, di sini-sini ini kira-kira nih. Jadi kelihatan banget tiba-tiba tapi dari sana drop. Nah, ini memang kejelekannya itu waktu drop ini mereka nggak nambah terlalu banyak. Nah, kalau dilihat ya di daerah sini, itu penambahannya nggak begitu besar gitu akumulasinya. Jadi memang ini memang bullish, tapi nggak terlalu gitu. Jadi netral ke bullish gitu. Kecuali ada pergerakan seperti ini signifikan. Padahal ini harga nggak di bawah. Sekarang harga di bawah, lebih di bawahnya, tapi kok naiknya nggak sesignifikan ini gitu ya. Nah, itu menjadi tanda tanya besar. Ada ketakutan tersendiri gitu dari whales. Kalau inflow sebenarnya memang masih flat aja, nggak begitu terlalu banyak ya. Inflow ke exchange. Kalau stok BTC di exchange juga harusnya tidak terlalu banyak perubahan. Kita coba pastikan ya memang masih flat aja gitu. Nggak terlalu banyak perubahan. Jadi kesimpulan apa? Nah, kalau kita lihat secara tren, terutama ini jangka pendek dan RSI, dari safety score ini kita bisa lihat bearish. Candlestick bearish. Ini juga bearish. Technical score 29,3 bearish. Ya, berarti kebanyakan bearish sejauh ini. Kalau dari indikator preset, itu juga kemungkinan besar bearish. Oh, strong sell malahan. Kalau 4 jam, masih sell, masih oke. 1 jam, sell juga. 15 menit, sell. Jadi memang belum ada tanda-tanda positif sama sekali gitu ya. Jadi nggak bullish sama sekali gitu. Apakah bakal mantul segala macam? Menurut saya belum. Apalagi belum ada kepastian antara Rusia dan Ukraina ini. Sekarang itu sangat berpengaruh ya. Jadi memang teman-teman harus mengikuti banget gitu. Karena kalau misalnya memang ada perubahan kayak kemarin, wah ada pertemuan nih antara dua negara, mungkin ada solusi damai kan gitu. Wah, volume langsung naik. Walaupun nggak gila-gila banget ya, masih ada resisten 40 itu. Tapi itu sudah menunjukkan hal bagus gitu. Malamnya begitu ada masalah mengenai nuklir ini, Putin declare mengenai nuklir, udah deh mulai langsung terjun bebas. Jadi memang
kepanikan itu lebih besar, gitu ya. Kalau dibandingkan dengan solusi atau good news gitu. Jadi memang hati-hati kalau untuk sekarang. Kalau boleh mencicil nggak segala macam, kalau saya personally belum. Saya lebih memilih untuk scalping futures. Karena ini lumayan, saya pun udah lumayan gitu dapat, misalnya dapat waktu ngelong, dapat waktu nge-short, kan lumayan ya. Nah, posisinya jadi untuk hari ini kira-kira strategi seperti apa? Berarti kalau lebih ke arah bearish, potensinya itu ya turun ya. Kemungkinan paling jauh harusnya sampai ke support inilah. Harusnya nggak sampai juga ke sana gitu. Mungkin kita lihat ke arah 36 dulu. Karena di sini volumenya kita lihat ini ya, candlestick-nya ini 4 jam, bayangin waktu dari 34 itu kenaikannya signifikan banget. Berarti volume buy-nya besar banget. Nah, jadi kemungkinan kalau mereka ini drop misalnya hampir ke arah ini juga seperti ini, itu bisa pantulannya juga cukup lumayan. Kalau nggak lumayan pun ya paling balik lagi lah, bisa mungkin ke sini lagi atau seperti apa. Tapi ya berarti memang kecenderungannya kita lebih melihat ke arah seperti itu ya, turun, mantul. Nah, kira-kira begitu. Nah, berarti kita boleh nge-short. Kalau saya pribadi belum. Kalau nge-short sekarang karena ya terlalu beresiko ya, risk reward-nya nggak terlalu bagus gitu. Karena posisinya ini sepertinya ini juga kayak kuat gitu sejauh ini. Ini Bollinger Bawah juga, ini juga sudah 3 candle gitu ya, mengkonfirmasi di sini oke. Jadi ya kita lebih baik ngambil di posisi ya dekat-dekat resisten baru ini di sini gitu. Nah, itu lebih aman. Boleh ngelong nggak? Secara pribadi ya kalau nggak ada trigger bullish seperti ini lebih beresiko ya kalau menurut saya. Jadi ya bisa dipertimbangkan sendirilah seperti apa. Kalau dominasi bagaimana? Kalau kita lihat dominasi BTC itu pergerakannya, ini saya hapus dulu, ini udah dari kapan. Nah, ini kalau pergerakannya kita lihat memang ada penurunan, tapi setiap kali ada crash yang cukup besar gitu ya, atau volumenya penjualan cukup tinggi, itu kebanyakan memang dibarengin dengan kenaikan BTC. BTC dominance maksudnya ya. Jadi memang hati-hati kalau misalnya ada potensi dia turun lagi, ya ini bisa naik lagi lebih tinggi gitu. Berarti artinya apa? Alt ya bakal berdarah-darah. Jadi hati-hatilah untuk sekarang posisinya ya. Karena ini pun sebenarnya sudah di 42, 43-an. Kalau kemarin itu sempat 39, itu kan happy banget ya alt. Wah, langsung rally semua. Kalau sekarang kayaknya kemungkinan sangat kecil deh. Jadi teman-teman waspada aja. Nah, mungkin untuk hari ini seperti itu dulu update-nya. Semoga jelas dan bermanfaat ya tentunya. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen serta share gitu ya. Supaya teman-teman lain juga mungkin yang lagi panik atau yang lagi bingung gitu ya, bisa mendapatkan pencerahan paling enggak dengan update saya ini. Oke, terima kasih teman-teman. Bye.